Audio Jungle. Sebagai narasumber pertama dari Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono MSI. Sebagai narasumber kedua dari Dewan DPRD Kabupaten Cilacap, fraksi PDI Perjuangan, Bapak Daryono SPD MPD, yang akan dipandu oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, Bapak Sutarman. Selanjutnya, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, para fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap yang saya hormati, rekan Ketua Sekretaris Anak Cabang se-Kabupaten Cilacap dan Ketua Ranting se-Kotip yang saya banggakan, wabil khusus pada fungsionaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap yang selalu saya nantikan ketua-ketuanya, serta para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW di lingkungan kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, Satgas, serta Bapak Ibu hadirin, anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Puji syukur kehadirat ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahnya pada malam hari ini, dan semoga ke depan kita selalu diberi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum ini masuk ke materi, bisa diatur secara rapih, silahkan. Ini saresan santai saja, biar materinya nanti masuk, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang mau makan itu yang sudah disediakan, ngambil secara rapih ya, secara rapih saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa. Jadi santai saja, santai, nanti masuk ilmunya, seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa saresehan pada malam hari ini itu kita mengundang dua narasumber. Pertama dari internal, yaitu Bapak Daryono SPD MPD. Terus yang kedua itu dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono. Beliau ahli di bidangnya, jadi nanti kita mengikuti bareng apa yang disampaikan. Tapi sebelum kedua narasumber itu saya bagi waktu, saya akan membacakan amanat 1 Juni Ibu Megawati Soekarno Putri. Amanat 1 Juni Ibu Megawati Soekarno Putri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada 1 Juni 19 mendangkan sebuah pidato maha penting di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pidato yang kemudian dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan nilai-nilai Pancasila yang digali Bung Karno dari Persada Indonesia. Pidato ini maha penting bagi kita sebagai bangsa karena dua alasan mendasar. Pertama, Pancasila telah menjadi norma, fondamen filsafat pikiran yang sejenis-jenisnya, jiwa serta hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar yang diperlukan sebagai syarat agar kita bisa mengklaim diri sebagai sebuah negara merdeka. Dalam kedudukan yang demikian,
Pancasila telah menjadi roh yang membimbing arah perjuangan mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Tetapi lebih dari itu, Pancasila telah menjadi bintang penuntun bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi masa depan yang masih jauh membentang di hadapan berlapis-lapis generasi yang akan datang. Kedua, Pancasila sekaligus telah berfungsi sebagai alat efektif yang mempersatukan bangsa yang bineka ini ke dalam persatuan Indonesia yang kokoh. Pancasila telah menjadi magnet yang memberikan alasan bagi kita untuk menerima kemajemukan sebagai anugerah, sebuah fungsi instrumentalistik yang efektif dalam menghindarkan bangsa ini dari kemungkinan terjadi sengketa ideologis berkepanjangan yang bagi cukup banyak bangsa baru telah memakan korban anak-anaknya sendiri. Namun dalam beberapa dekade usaha mengisi kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan di satu sisi Pancasila telah dipisahkan keterkaitannya dengan penggalinya, dikuburkan pengertiannya, diselewengkan dan akhirnya secara perlahan ditinggalkan dalam prakteknya. Di sisi lain, keteguhan kita sebagai kekuatan Pancasila dalam memperjuangkan Pancasila agar menjadi ideologi yang hidup mengalami perapuhan. Namun untuk itu saudara-saudara, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, saya amanatkan kepada semua pejuang-pejuang Pancasila. Pertama, satukan hati, pikiran, ucapan dan tindakanmu ke dalam satu tarikan nafas perjuangan mewujudkan Pancasila. Jangan pernah biarkan tindakanmu mengkhianati ucapanmu. Jangan pernah ucapanmu mengkhianati pikiranmu, dan jangan pernah pikiranmu mengkhianati hati nuranimu. Di dalam kesatuan dan keteguhan hati, pikiran, ucapan dan tindakanmu, Pancasila akan menempatkan kewibawaannya. Kedua, jadikanlah gotong royong sebagai intisari Pancasila menjadi cara pikirmu, menjadi cara tuturmu, dan menjadi cara kerjamu dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah lelah untuk berpikir dan bertindak secara gotong royong. Hanya dengan cara itu Pancasila akan menjadi ideologi dinamis yang hidup dan berdialektika di tengah-tengah bangsa yang bineka ini. Ketiga, sebagai bangsa yang sedang menjadi a nation in the making, ingatlah akan pesan Bung Karno. Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realitas, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitas yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan peri kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sosial respartijitt, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, jangan lupa akan syarat itu. Menyelenggarakannya ialah perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Karena berjuang dan sekali lagi berjuang di jalan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan harus menjadi elan hidup setiap pejuang Pancasila. Hanya dengan cara itu kita dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita didirikannya negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Terima kasih. Jakarta, Megawati Soekarno Putri. Itulah amanat Ibu Mega dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945.